Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan sekarang saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Saya minta analisa Anda. Jadi mana yang bisa publik lihat kalau kemudian ini rapotan begitu kalau anak sekolah, baik atau merah rapotnya sebetulnya Mas Agung? Ya kalau rapot kayaknya terlalu kurang luas kalau saya. Saya sering menganalogikan di banyak kesempatan main bola. Oke. Babak pertama durasinya ya baru berapa menit lah semacam itu dari 90 menit. Jadi 18 menit lah. Jadi kalau 18 menit wajar kalau misalkan di tim itu lagi baca permainan. Jadi ada problem mungkin soal komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan IG yang lain. Oh, oke. Jadi 1 tahun ini ya saya lihat problem itu masih mencuat. Tapi golnya sudah banyak belum? 18 menit pertama. Secara kuantitas sudah, tapi secara kualitas harus kita kawal. Oke, baik. Supaya komunikasinya, koordinasinya, sinkronisasinya bisa lebih maksimal. Oke, kuantitas sudah, kualitas Iya. itu yang Iya. jadi PR ya. Iya. Mas Gian, saya minta komentar Anda dulu. Menarik, kayak main bola. Oke. Nanti ini kayak kita melihat Patrick Kluivert salah formasi, ini. Oke, salah masang line up. Tapi Kluivertnya siapa pertanyaannya? Ini bukan Patrick Kluivert, tapi Patrick Kelipet. Nah, kalau Mas Gian menganalogikan, saya tanya dulu, berarti Ya, siapa ya, ya. coachnya ini? Ya harusnya kan coachnya di Pak Prabowo dong, gitu. Masalah siapa yang membisikkan kita nggak tahu. Tapi kan kalau kata Bang Ria tadi hak prerogatif. Oke. Tapi yang menarik adalah saya melihatnya bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini kayak lagi main komunikata. Kata pertamanya yang diomongin pasti benar, pasti baik, pasti bagus. Nyampe di orang di ujung beda tuh kalimatnya. Kalau main komunikata kan gitu kan, makan bergizi gratis, sampai ujung makan beracun gratis kan jadinya kan, gitu kan. Jadi yang menurutku adalah Pak Prabowo-nya benar mungkin programnya benar, tapi orang-orangnya yang harusnya diperbaiki. Jadi Karena masalah kita terlalu berantai berarti kalau Anda pakai analogi komunikata? ya kan Indonesia luas tadi, gitu aja. Oke. Oh, ini ya, Anda agak bersayap ya sebenarnya bahasanya. Mas Rio, tanggapan Anda? Ya, saya rasa ini juga bagian daripada kita harus menyadari, Dia serius kita menghargai. Tenang, nanti ada waktunya, Pak. Jadi begini, Mas Bram, terlepas daripada pencapaian-pencapaian yang pada satu sisi harus kita apresiasi. Ada angka-angka nyatanya. Kita berbicara pertumbuhan ekonomi kita stabil di angka 5%, inflasi kita di angka 2%, terendah di antara negara-negara G20. Unemployment kita terendah sepanjang sejak tahun 1998. Juga tingkat kemiskinan kita terendah sepanjang sejarah di angka kurang lebih di angka 8%. Nah, itu merupakan pencapaian-pencapaian yang harus secara objektif kita apresiasi. Tetapi di sisi lain, kita juga betul, kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada ruang-ruang penyempurnaan. Oke. Masih ada tentu saja implementasi maupun eksekusi dari program ini yang belum sesuai dengan perencanaan awal secara 100%. Nah, inilah di mana evaluasi-evaluasi ini diperlukan. Dan ini Partai Gerindra melihat bahwa pemerintah selama ini sudah melakukan tersebut. Oke. Memang betul banyak sekali program direncanakan Jadi apa seperti ini. PR-nya kemudian ya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Pak Prabowo gitu? Tentu saja evaluasinya harus menyeluruh, itu yang pertama. Yang kedua adalah targetnya itu bukan hanya meminimalisir daripada kejadian-kejadian yang kurang sempurna, tapi completely meniadakan daripada kejadian-kejadian. Kita harus fair. Katakanlah sebagai contoh, program yang amat bermanfaat seperti makan bergizi gratis, yang telah lebih dari 30 juta penerima manfaat, yang telah mempekerjakan lebih daripada 600.000 pekerja-pekerja Indonesia, yang telah memberdayakan lebih dari 1 juta petani, nelayan, dan juga UMKM lokal kita. Ini merupakan program bermanfaat. Tetapi di sisi lain, kami juga prihatin dan kami menyayangkan sekali bahwa ada anak-anak Indonesia yang harus keracunan. Dan ini menjadi evaluasi Angkanya besar loh, 8.000 loh. Betul kurang sekali, lebih. dan ini bukan hanya harus dikurangi, Mas Bram, ini harus dihilangkan. Oke. Perbaikan SOP yang radikal, seperti apa? Menggunakan CCTV berbasis AI, menggunakan mesin cuci ompreng, menggunakan test kit yang dilakukan di dapur maupun di sekolah-sekolah. Oke, tapi itu teknologi semua ya, kemudian basisnya yang kemudian Anda katakan Oh, tadi. tentu saja ada juga yang selain teknologi. Sebagai contoh, misalnya, perwakilan dari BGN itu harus selalu ada di dapur. Maupun approach yang implementasi dari dapur ini tidak selalu harus sentralisasi. Tapi juga di beberapa daerah yang density-nya tidak terlalu padat, itu dapur-dapur bisa diadakan secara desentralisasi. Oke, tahan Jadi di situ. multiple approach, tapi tujuannya satu adalah bagaimana caranya kita melakukan perbaikan agar implementasi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, Mas Gian, menurut Anda rasional itu dilakukan kemudian evaluasi yang disebut Mas Ya Rio? kalau itu bisa dilakukan ya itu baik menurutku, karena ya permasalahan kalau dari tadi aku tekanin bahwa permasalahannya adalah siapa yang menjalankan programnya, dan balik lagi kalau karena aku di media sosial, cara berkomunikasinya harus diperbaiki. Kayak wakil BGN ngomong membandingkan wah yang meninggal cuma segini, yang keracunan cuma segini, cuman itu kan angka. Oke. Lagi-lagi kan cuma keracunan. Jadi ya kalau aku melihat sebagai pegiat media sosial, PR 1 tahunnya pemerintahan Pak Prabowo Gibran adalah masalah komunikasi.
lebih bagus abang ini yang berkomunikasi daripada Pak Menteri kita. Oke. Jadi harusnya itu yang jadi PR yang dibenahi kemudian untuk Iya, depannya. kayak Oke. ya semua kayak tidak punya empati terhadap rakyat yang selalu membanding-bandingin dengan angka. Gitu. Saya menurutku ya yang menjadi PR adalah bagaimana berkomunikasi, bisa mengkomunikasinya ke masyarakat gitu. Oke, Mas Silih. Jadi artinya kalau kita bicara komunikasi, tentu itu bicara soal persona, Yes. soal apa yang ditangkap oleh masyarakat. Sejauh ini benarkah kemudian soal itu yang menjadi PR utama pemerintahan Iya, Prabowo itu Gibran? yang jadi PR utama dan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Prabowo. Artinya kan gini, setiap presiden baru itu dia punya semacam waham gitu ya, yang namanya shadow leadership. Tergantung presiden yang sebelumnya bagus apa enggak gitu Oke. ya. Nah itu Prabowo sudah melakukan dengan sangat bagus, memberikan panggung pada masyarakat. Ya mulai dari MBG dan beberapa hal yang dilakukan lah. Sayangnya yang memberikan panggung itu cuma Prabowo. Sama orang-orang yang ditunjuk ini, mereka mencuri panggung semua. Ketika MBG bermasalah, ada 5.000 orang, ketua MBG-nya bilang, itu cuma segini. Gitu. Ini kan mencuri panggung ya. Satu-satunya yang dipilih oleh Prabowo yang memberikan panggung pada masyarakat, menteri terakhir yang baru dipilih itu ngasih panggung banget tuh. Duit kita masih ada segini, saya nggak akan naikin tax, itu kan ngasih panggung. Nah, jadi selama setahun ini panggung yang sudah diambil sama Prabowo yang diberikan ke masyarakat itu justru dicolong oleh tim di bawahnya tuh. Itu yang membuat Pak Prabowo menurut saya setahun ini kemudian jadi bingung sendiri dia. Masyarakat jadi ngeliat, lah katanya kemarin janjinya seperti itu. Oke. Pidato di mana di Senayan itu luar biasa, janji korupsi. Dan pagi ini sebetulnya sudah dibuktikan tuh, ada uang yang Dikembalikan. dikembalikan Di kejaksaan itu ya? Di kejaksaan. Tapi bisa kita lihat besok panggung itu pasti sudah diambil lagi tuh Oke. sama orang lain. Jadi Karena kasihan. polanya begitu Anda melihat. Polanya seperti itu. Oke, Mas Faldo, komentar Anda. Ya, sebenarnya sih apa yang menjadi kritikan dari civil society itu adalah suatu masukan juga, asupan juga, dan saya melihat tidak ada resistensi juga. Bahkan tidak sekali dua kali kami lihat pejabat negara dalam hal ini, bahkan Pak Mensesnek itu minta maaf. Ya, Bang Dasko juga maju ke depan, saya bilang. Dan adanya badan komunikasi pemerintah, menurut saya itu bentuk keseriusan sebenarnya, Bang. Ada institusinya. Kalau dulu kan di Deputi 4 KSP kalau saya nggak salah. Sekarang kan memang dipisahkan. Memang challenge-nya memang lebih berat kali ini. Kenapa? Karena saya tuh menggambarkannya gini, Bang. Kritik banyak muncul dari media sosial. Media sosial ini dari tahun 2012. Sekarang usianya udah 13 tahun. Dulu mungkin masih belajar merangkak. Sekarang udah lulus SD nih, Bang. Udah masuk SMP nih. Oke. Dan ke depan netizen kita akan lebih pintar. Ada banyak gian-gian baru, Bang Refli baru, atau mungkin teman-teman lain yang baru. Tetap bersuara, jangan berhenti kalau menurut saya. Karena apa? Karena itu juga asupan. Tidak ada larangan sama sekali. Itu yang paling penting. Tidak ada larangan sama sekali di era begini untuk menyatakan kebebasan berpendapat. Mau Bang Refli ngomong apa, Bang Oke, Rosul tapi itu kan ngomong sisi apa, masyarakatnya. itu tidak apa-apa. Kalau concern Mas Silih kan Nah, tadi adalah pejabatnya yang beda-beda ternyata panggungnya. Betul. Saya paham sekali bahwa tidak semua juga yang dalam artian ada yang proven oke, ada yang silap ya. Tapi kan evaluasi itu berjalan. 4 kali loh Pak Prabowo reshuffle. 4 kali dalam setahun. Itu kan berarti keseriusan dalam mengatur timnya beliau itu tuh nggak main-main, Bang. Oke. Ya, tiba-tiba set ganti dan tidak ada ketakutan dari Pak Prabowo untuk menggantinya. Jadi menurut Anda itu komitmen Pak Prabowo menjawab keresahan publik tadi? Menurut kami, memang Pak Prabowo tuh notice banget. Oke. Ya, apa yang lagi dibahas tuh notice banget. Banyak orang yang bilang Pak Prabowo nggak megang handphone. Kata siapa? Ya, apa yang terjadi beliau tahu, langsung direspon. Oke, ada masalah, mungkin ya. Ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang cepat, ada yang pelan. Itu biasa. Tapi Karena ini kan betul ya, memang Pak Prabowo bisa lihat langsung. kan ya, ada yang memantau ngomong, semua. bukan saya ngomong. Ya, kalau Bang Bram tanya ke yang ngomong, bukan Oke. tanya ke saya. Tapi yang lebih penting lagi teman-teman semua, memang 1 tahun ini pasti ada kekurangan. Nggak apa-apa, kalau perfect juga bahaya. Ya, karena kan ini masih 5 tahun, ya kan? Jadi jangan sampai ini perfect sekali, enggak juga, pasti ada kurang. Terkait tadi yang, mohon maaf ya, yang keracunan gitu, kan evaluasinya berjalan. Lihat aja grafiknya, waktu itu seminggu strike keracunan semua, tapi habis itu kurang sekali dalam seminggu. Oke. Tetap ada dan tetap juga menjadi koreksi bagi Badan Gizi Nasional. Kita juga mendukung MBG jalan terus, tapi perbaikan harus lanjut. Apa salahnya? Kan nggak masalah. Oke, Kan baik. kita kalau saya mau memperbaiki lampu nggak dimatiin semuanya. Lanjut aja. Jadi komitmennya akan di situ ya? Iya. Oke, Bang Refli, tanggapan Anda? Kayaknya disuruh lagi ngomong itu. Ampun dah. Jadi gini ya, saya ingin meletakkan ini dalam perspektif hukum tata negara. Jadi biar kita sama-sama bernegara,
secara agak benar sedikit ya. Gini, kalau kita lihat pemerintahan itu, saya agak bingung sebenarnya dengan posisi adinda berdua ini. Satu dari Gerindra, satu dari PSI. Ya. Kalau kita bicara mengenai sistem pemerintahan presidensil, sebenarnya kita bicara teori sedikit ya. Sistem pemerintahan presidensil itu adalah memisahkan antara kekuasaan parlemen dan kekuasaan pemerintahan. Partai-partai politik semuanya di parlemen untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Betul. Beda kalau sistemnya parlementer. Kalau parlementer memang partai itu yang memerintah. Nah di kita ini akibatnya tidak ada yang namanya oposisi. Lucu jadi jalannya 1 tahun pemerintahan Prabowo itu tanpa oposisi di dalam parlemen. Nah oposisi diserahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak digaji negara, yang tidak memperoleh mandat melalui pemilu. Oke. Dan Refli itu Harun, Gian, Silih dan lain sebagainya. dan gejolak masyarakat itu kanalisasinya. Dan itu adalah sebuah pelembagaan demokrasi yang tidak sehat sesungguhnya. Oke. Harusnya saya ingin mendengar bahwa partai-partai politik itu justru stand in front of people, bukan stand in front of government. Karena dia dipilih oleh rakyat untuk memastikan government itu bekerja untuk melayani kepentingan rakyat. Oke. Tetapi yang terjadi tidak. Partai-partai politik itu berada di sekitar dan di seputar kekuasaan. Sehingga semuanya rebutan kue kekuasaan. Nggak mau ketinggalan semuanya. Oke, Bahkan si baju merah ini dia sedang bernegosiasi. Oke, berarti Kemarin poin saya Anda ketemu adalah orangnya. kita susah kemudian Iya, mengkanalisasi. kita nih kalau mau membangun demokrasi, maka demokrasi yang terbangun 1 tahun pemerintahan Prabowo ini demokrasi yang tidak sehat by system. Oke. By system ya. Kita ini kan bukan bicara mengenai rapat RT yang ini kita sama-sama semua. Kita bicara tentang suatu negara di mana salah satu permainan the biggest game in the country itu adalah APBN. Oke, baik. Bagaimana mengalokasikan resources yang begitu besar untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat, bukan kemakmuran golongan. Oke, jadi konsolidasi karena dominan itu juga tidak karena terlalu itu bagus harus ya. ada Oke, kontrol, baik. baik dari political society di parlemen maupun civil society Oke, agar baik. government jalannya lurus. Ini kalau government membuat kesalahan, nggak ada yang berani mengkritik kecuali Refli Harun. Oke, baik. Itu nanti Iya, saya kan konfirmasi ke Mas Faldo dan juga Mas Rio. Tapi Pura-pura usai marah jeda, sedikit. tahan dulu abang-abang sekalian. Usai jeda kami akan juga tampilkan bagaimana data percakapan netizen terkait dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran bersama dengan rekan saya Syaza Wisastro. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.